Kita melanjutkan tema kita bersama Yesus dalam badai. Ini adalah session yang keempat. Kita masuk dalam doa lebih dulu. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa di dalam kebaktian online ini, sekalipun tidak terlalu menyenangkan, tetapi kami tetap mempunyai kesempatan untuk membaca, untuk mendengar, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian firman Tuhan. Dan firman ini sangat berhubungan dengan kondisi kami pada saat ini dalam kasus wabah virus corona ini. Kami berdoa supaya Engkau memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman ini, baik penyampaian maupun penerimaan. Dan kiranya Engkau tolong hamba-Mu dalam menyampaikan, berikan kekuatan, berikan pimpinan, berikan pengurapan, dan kuatkan baik jasmani pikiran, khususnya suara yang selalu terganggu, dan berikan kata-kata, berikan pengurapan dan sebagainya, supaya apapun yang dia sampaikan betul-betul adalah kebenaran yang datang dari Tuhan. Dan semua bisa disampaikan dengan benar, dengan sebaik-baiknya, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan Tuhan berikan kuasa dalam firman-Mu supaya jangan semua itu keluar dan kembali dengan sia-sia. Biarlah semua kami Engkau siapkan. Engkau tolong berikan hati yang terbuka. Engkau tolong jaga konsentrasi, khususnya mereka yang menonton secara streaming. Jangan ada gangguan apapun dimanapun mereka berada. Dan biarlah semua bisa berkonsentrasi dari awal sampai akhir. Dan Engkau kiranya berikan terang supaya semua bisa mengerti. Dan telah mengerti, berikan semua ketundukan. Jangan biarkan kami sekedar menjadi pendengar atau pengerti firman, tapi juga jadikan kami pelaku, penanggap, bahkan kalau boleh pemberita firman, sehingga kebenaran ini membangun kami dan juga nanti pada waktunya membangun orang-orang lain kepada kami, kepada siapa kami bisa memberitakannya. Tuhan, kami sadar bahwa dimanapun dan kapanpun firman disampaikan, setan tidak pernah tinggal diam dan dia pasti akan bekerja. Kami mohon Kau kuatkan semua kami menghadapi godaan dan terangannya dalam bentuk apapun, supaya apapun yang setan lakukan, biarlah firman ini tetap bisa disampaikan dan diterima dengan sebaik-baiknya. Dan kami juga berdoa untuk listrik dan semua peralatan yang kami pakai, secara khusus rekaman, dan juga listrik dan cuaca, jaga semuanya Tuhan supaya tidak mengganggu kebaktian maupun perekaman dan penyiarannya melalui internet ini. Biarlah semua berjalan baik, bahkan sampai seluruh kebaktian selesai. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bersama Yesus dalam badai, sesi yang keempat, kita baca ayat-ayat tertentu saja di dalam teks-teks paralel Matius dan Lukas. Tetapi kalau nanti dalam Markus kita tetap baca semua. Hanya bagian yang saya garis bawah ya. Matius 8, 25, 26, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghadap angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali.
Lukas 8 kita baca ayat 24 saja. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Kita baca Markus 4 ini seluruhnya 35-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, kita sudah membahas pada kali-kali yang lalu, Yesus mengajak murid-murid ikut, tapi terkena badai dan sebagainya. Sekarang saudara, pada poin yang ketiga ini kita melihat lanjutannya. Murid-murid berdoa di dalam ketakutan mereka. Mereka membangunkan Yesus yang tadinya tidur, tapi dengan cara sedemikian rupa sehingga tidak menunjukkan iman. Sayang sekali tidak dalam video ya Alkitab kita ya. Jadi kita tidak tahu caranya, nadanya keras atau pelannya suara mereka. Seandainya dalam video saya kok yakin bangunkannya bukan "Sus, bangun, bangun." Pasti tidak seperti itu. Jadi menunjukkan ketakutan dan kepanikan, tidak menunjukkan iman sama sekali. Sekarang kita akan membahas saudara bagian ini ya. Pertama pada poin A saudara, kita melihat bahwa cerita di dalam Matius, Markus dan Lukas itu berbeda, atau orang mungkin akan katakan saling bertentangan dalam hal apa yang para murid katakan. Mari kita lihat Matius 8 ayat 25. Jadi kita hanya baca bagian yang saya garis bawah ya. Di sini muridnya teriak, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Dalam Markus 4:38b, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Dalam Lukas 8:24a, "Guru, guru, kita binasa." Jelas tiga penceritaan ini beda semua. Apakah ini suatu kontradiksi? Saudara, sebetulnya ini bukan kontradiksi dan dengan gampang bisa diharmoniskan. Karena dalam kepanikan seperti itu, kita perlu ingat muridnya lebih dari satu. Muridnya ada 12. Dalam kepanikan seperti itu, bisa saja murid yang satu ngomong A, murid yang kedua ngomong B, dan sebagainya. Biarpun intinya kurang lebih sama, tapi kata-katanya bisa berbeda. Dan masing-masing Injil ini mencatat kata-kata dari orang yang berbeda. Jadi ini bukan kontradiksi. William Hendriksen mengatakan merupakan sesuatu yang masuk akal untuk menganggap bahwa dalam suatu keadaan yang kekhawatiran yang menakutkan, dari saya kira ini ya. Saya ulang, merupakan sesuatu yang masuk akal untuk menganggap bahwa dalam suatu keadaan dari kekhawatiran yang menakutkan, murid yang ini berteriak satu hal, murid yang lain berteriak sesuatu yang lain. Ini bukan dibuat-buat, jelas sesuatu yang sangat masuk akal. Teriaknya beda-beda, justru tidak ada kemungkinan teriaknya sama. Sekarang kita masuk dalam poin B. Bisa dikatakan bahwa mereka memang berdoa, tetapi kata-kata atau tindakan ini mereka ucapkan atau lakukan tanpa iman. Kita baca sekali lagi ayat 38b Markus 4.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Saudara, mereka jelas di sini mengalami problem, mengalami bahaya yang secara manusia bisa mencelakakan atau membunuh mereka. Tapi saudara, sebetulnya semua atau setiap problem atau kesukaran itu merupakan undangan dari Allah kepada kita untuk berdoa. Ini dikatakan oleh Calvin dalam komentarnya tentang Keluaran 16 ayat 2. Kita akan melihat itu sebentar lagi. Tapi saat ini kita akan melihat, saudara, pada waktu ada problem atau penderitaan atau bahaya, seperti kita sekarang semua ada dalam wabah ini ya, ada beberapa kemungkinan atau sikap atau tindakan orang pada waktu mengalami hal itu. Pertama, saudara, ada orang-orang yang mengalami problem penderitaan atau bahaya, dan mereka bukan saja tidak berdoa, tetapi mereka juga bersungut-sungut dan marah. Tidak berdoa, ditambah lagi bersungut-sungut dan marah. Kita baca cerita tentang bangsa Israel dalam Keluaran pasal 16 1-3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara, ini aneh ya. Pada beberapa waktu sebelumnya, mereka keluar dari Mesir, lalu dikejar oleh Firaun dan pasukannya. Sekalipun pada saat itu mereka juga bersungut-sungut dan marah kepada Musa, tapi mereka juga tetap berseru kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Keluaran 14, ini beda cuma 2 pasal ya. Tadi Keluaran 16, sekarang Keluaran 14 ayat 10-12. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menolak, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru pada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Dan seterusnya. Jadi saudara, mereka berseru-seru pada Tuhan dalam akhir dari ayat 10. Tapi tetap ada sungut-sungutnya, marahnya, dan sebagainya dalam ayat 11 dan 12. Tapi sekarang di dalam Keluaran 16, mereka sama sekali tidak berdoa. Mereka hanya bersungut-sungut dan marah kepada Musa dan Harun. Mungkin jarak waktunya cuma antara 1 atau 1,5 bulan. Tadi berdoa dan bersungut-sungut dan marah. Sekarang doanya hilang, hanya sisa bersungut-sungut dan marah. Saudara, dalam waktu yang lama kita mengalami penderitaan dan terus-menerus, bisa sekali cara kita menangani penderitaan itu, sikap kita menjadi memburuk. Lamanya waktu ini berperan. Ini 1,5 bulan, mungkin kurang lebih sama dengan kita ya. Sekitar 1,5 bulan atau hampir 2 bulan kita di Indonesia ini menghadapi wabah ini. Dan entah kita sudah berkurung dalam rumah berapa lama. Saya seingat saya mulai tanggal 3 sejak Jokowi umumkan. Jadi kalau sampai sekarang sudah hampir 2 bulan, kurang 1 minggu. Saya tidak tahu dengan saudara, tetapi memang makin lama kita dikurung, makin terasa tidak menyenangkan. Kalau hanya 1-2 hari itu tidak masalah.
Tapi makin lama, sudah mendekati 2 bulan, makin tidak menyenangkan. Bayangkan kalau ini jadi 1 tahun. Tapi saudara, bagaimanapun, tidak berdoa itu salah. Ini saya berikan tafsiran Calvin yang tadi saya bicarakan tentang Keluaran 16 ayat 2, di mana dia berkata demikian. Ini adalah kasus dari bangsa Israel di padang gurun Sin. Kebutuhan atau kekurangan akan segala sesuatu yang menunjukkan dirinya sendiri kepada mereka merupakan suatu undangan kepada mereka dari Allah, supaya mereka bisa merasakan kuasanya, dengan mana ia menciptakan dunia atau alam semesta dari nihil, created out of nothing, gitu ya, dari nihil. Saya tidak punya kata lain untuk menerjemahkan. Untuk tak tergantung pada semua bantuan asing untuk pemeliharaan umat manusia. Tetapi rasa putus asa mencengkeram pikiran tak beriman mereka, sehingga mereka menolak bantuan dan kemurahan hatinya. Dan bukan hanya itu, tetapi kejahatan dan rasa tidak tahu terima kasih mereka menghasut mereka untuk bertengkar dengan Musa. Dan ini adalah ringkasan dari keluhan mereka, bahwa mereka ditarik dari kelimpahan roti dan daging di Mesir, supaya mereka bisa binasa di padang gurun dari kelaparan. Karena itu mereka menyebut Musa dan Harun oleh tangan dan cara siapa mereka telah dibebaskan, pembunuh-pembunuh mereka. Saudara, selalu ingat bahwa kalau ada problem, kesukaran, bahaya, dan jelas kita saat ini ada dalam kondisi seperti itu, bukan hanya wabahnya, tetapi juga efeknya dalam dunia ekonomi. Mungkin ada yang dipecat, mungkin ada yang tidak punya kerjaan, bisnisnya hancur, tidak karu-karuan, dan mungkin ada yang keluar. Dan juga untuk Indonesia ada efek dalam dunia politik menjadi kacau. Lalu ada penjahat-penjahat yang dibebaskan, yang lalu membuat kejahatan lagi. Dan mungkin bukan hanya narapidana itu saja, tapi orang-orang yang tidak punya uang, mereka jadi rampok dan sebagainya dan sebagainya. Membuat keadaan kita menjadi makin membahayakan dimanapun kita berada. Tapi saudara, selalu ingat, itu merupakan undangan dari Allah untuk datang kepada Dia untuk berdoa. Kalau dalam kondisi bahaya ini saudara berdoa, makin banyak berdoa, maka sebetulnya itu sudah merupakan satu kebaikan yang muncul dari hal yang kelihatan buruk ini. Dan itu berarti Roma 8 ayat 28 setidaknya sudah tergenapi. Tapi kalau saudara bersikap tadi seperti bangsa Israel, bukan cuma tidak beriman, tapi tidak tahu terima kasih, lalu marah, bersungut-sungut, anggap Musa dan Harun yang dipakai oleh Tuhan membebaskan mereka sebagai pembunuh mereka. Nah, ini yang cilaka, saudara. Jadi saudara, dalam kondisi wabah ini sangat mungkin kita bersikap seperti bangsa Israel. Kalau kita sedang enak-enak, maka kita lihat, Israel ini goblok sekali ya. Tapi sekarang kita dalam kondisi yang boleh dikatakan kurang lebih sama dengan mereka. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan, di padang gurun, kekurangan makanan, kekurangan minuman, mereka takut mati kelaparan. Mungkin banyak dari kita yang juga semacam demikian. Maka saudara, ketidakberimanan mereka dan rasa tidak tahu terima kasih mereka bisa juga terjadi dalam diri kita. Dan untuk itu kita harus berjaga-jaga, jangan sampai kita menjadi sama dengan mereka. Saudara, tidak beriman, Tuhan sampai saat ini sudah pelihara kita. Tidak percayakah kita Dia bisa pelihara kita selanjutnya? Dan kalau rasa terima kasih, mungkin saudara bertanya, harus terima kasih apa kepada Tuhan? Ada wabah, ada keluargaku yang kena, atau aku bahkan kena, entah siapapun yang kena. Lalu dalam dunia ekonomi aku terpengaruh, aku dipecat, nggak punya duit,
Nggak tahu besok mesti makan apa. Harus terima kasih apa? Kita harus tetap berterima kasih. Berterima kasih karena kita bisa saja tertimpa kondisi yang lebih buruk. Pada waktu kondisi seperti ini, saudara merasa tidak enak, hanya terkurung dalam rumah, merasa tidak enak dan merasa bersungut-sungut dan sebagainya. Pikirkan orang yang bukan cuma terkurung, tapi lalu mati lampu. Kalau kita terkurung, lampu nyala, bisa pakai wifi, sudah enak sebetulnya. Itu mati lampu, wifi-nya mati. Bukan cuma mati lampu, mereka kekurangan duit. Kita masih bisa makan dengan baik, mereka kekurangan duit, makan pun setengah mati. Maka kita mestinya bersyukur membandingkan dengan orang dengan kondisi yang lebih buruk. Dan kalau kita di situ, kita bandingkan dengan kondisi yang lebih buruk lagi, orang yang terkena ada di rumah sakit. Kalau kita yang di situ, bandingkan dengan yang lebih buruk lagi, yang mati. Jadi saudara, selalu bandingkan dengan yang lebih buruk. Kalau kita selalu bandingkan dengan yang lebih baik dari kita, dalam kondisi apapun, tidak ada wabah pun, kita tetap akan marah dan bersungut-sungut dan tidak terima kasih dan tidak beriman. Jadi saudara, bagaimana kita mengarahkan pikiran kita, ke arah mana kita mengarahkan pikiran kita, itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Problem ini seharusnya merupakan undangan dari Tuhan bagi kita. Semua kita diundang untuk berdoa. Kalau kita tidak berdoa, sudah salah. Tambah bersungut-sungut dan marah, lebih salah lagi. Jadi saudara, kita sekarang ada wabah dengan semua side effect-nya. Bagaimana saudara menghadapi? Seperti Israel? Kalau ya, cepatlah bertobat. Sekarang kita masuk dalam poin yang kedua. Cara menghadapi penderitaan yang kedua. Ada orang yang mengalami problem atau penderitaan atau bahaya, dan mereka berdoa, dan berdoanya dengan iman. Kita akan lihat contohnya di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai dengan 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saya hentikan sampai di situ lebih dulu ya. Sudah perhatikan ya. Mereka ini diancam, dipukuli dan sebagainya, lalu mereka kembali pada teman-teman, berarti semua mengalami bahaya. Sebagai orang Kristen mereka mengalami bahaya. Mereka harus nginjil, tapi mereka risiko ditangkap atau dipenjarakan atau dibunuh. Lalu mereka berdoa. Kalau saudara berdoa dalam sikon bahaya, bagaimana doa saudara? Saudara Anda sedang diancam dalam agama, tapi semua kita sedang diancam oleh wabah ini, saat efeknya dan sebagainya. Kalau doa bagaimana? Tuhan tolong terhadap wabah ini. Langsung kita bicara pada Tuhan, langsung kita katakan problemnya dan minta tolong untuk itu. Memang masih bagus daripada tidak berdoa, tapi itu sudah menunjukkan iman yang tidak terlalu bagus. Mereka tidak bicarakan problemnya saudara. Kata-kata yang pertama keluar, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit, bumi, laut dan segala isinya. Dan terusnya, nanti problemnya itu belakangan. Apa pentingnya saudara? Problem ada sekarang, ya langsunglah ngomong problemnya. Memang kalau keadaannya betul-betul darurat, seperti Petrus pada waktu jalan di atas air lalu tenggelam, kalau dia masih muji Tuhan dulu seperti ini, ya sudah kelelep saudara. Tapi kalau problemnya tidak sedarurat itu, memuji seperti ini sesuatu yang penting. Karena pada waktu kita mengaku, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, berarti kita mengakui dia sebagai pencipta. Berarti kita mengakui kemahakuasaannya dia. Kalau itu masuk dalam doa kita lebih dulu, selain itu suatu pujian kepada Tuhan, tapi itu juga
kita dengar. Dan itu bisa menguatkan iman kita sendiri. Wabah ini, virus ini, Tuhan juga yang ciptakan. Kalau dia mau habisi, dia bisa habisi dalam sekejap mata. Jadi pada waktu kita membicarakan hal ini lebih dulu, itu menguatkan kita sendiri. Pada waktu selanjutnya kita berdoa untuk problem kita yang sesungguhnya. Jadi saudara, pada waktu berdoa, seringlah memuji Tuhan seperti ini. Kalau bisa berdoa, sebelum berdoa, dengarkan lagu yang ya kurang lebih sama isinya, seperti misalnya How Great Thou Art. Tuhan menciptakan segala sesuatu dan sebagainya, terlihat dalam lagu itu. Dan itu bisa menguatkan iman kita. Lalu kita berdoa, kita puji dia lebih dulu, baru belakangan kita minta permintaan kita. Ingat, saudara tidak minta pun, dia tahu kalau saudara butuh. Jadi tidak penting, sebetulnya tidak terlalu penting untuk dapat didahulukan dan sebagainya dan sebagainya. Saya lanjutkan saudara ya, kita baca ayat 25 sekarang. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud Bapak kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendaknya. Laki-laki saudara di tengah-tengah sini membicarakan providensia Allah. Mereka percaya semua diatur, dikuasai, ditetapkan oleh Allah. Dan itu penting untuk iman mereka. Sekarang ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Nah, baru mereka ceritakan problemnya ya. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, berdoa dengan iman, berdoa dengan cara yang benar juga. Mengingat, mengucapkan dulu pujian bahwa Allah adalah pencipta langit, bumi dan sebagainya. Mengucapkan juga providensia Allah. Allah mengatur, menetapkan segala sesuatu. Baru belakangan doanya yang diucapkan. Dan doa ini langsung dijawab oleh Tuhan. Dia lakukan suatu mujizat, goncangkan tempat berkumpul itu. Tentu bukan dengan suatu gempa bumi ya. Dia goncangkan bukan untuk menakuti mereka, goncangkan untuk memberikan mereka pengertian bahwa dia mendengar doa mereka. Dan mereka tahu, mereka terus beritakan firman dengan berani, tak peduli ada ancaman apapun dari tokoh-tokoh agama Yahudi. Sekarang kita lanjutkan kata-kata dari Matthew Henry, komentarnya tentang Markus 4 tadi. Pada waktu Kristus kelihatan seakan-akan ia tidur dalam badai. Ia dibangunkan oleh doa-doa dari umatnya. Pada waktu kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, mata kita harus ditujukan kepadanya. 2 Korintus 20 ayat 12. Kita mungkin berada pada akhir dari kepandaian kita, tetapi tidak pada akhir dari iman kita. Pada waktu kita mempunyai seorang juru selamat seperti itu, untuk pergi kepadanya. Saudara, pada waktu saudara ada dalam sikon di mana saudara tidak tahu, saudara, apa yang harus dilakukan. Bencana begitu besar, begitu hebat, begitu banyak. Tidak ngerti, mesti berbuat apa. Jangan tujukan mata saudara pada bencana itu satu persatu. Kalau itu saudara lakukan, makin tidak beriman, makin putus asa, makin marah, makin bersungut-sungut dan sebagainya. Mata kita
harus ditujukan kepada Tuhan. Nanti ayatnya akan kita baca. Dan lalu pada bagian merah, yang warna merah itu, Matiani berkata, kita mungkin berada pada akhir dari kepandaian kita. Sudah dipikir-pikir semua. Kita bukan bebas dari problem, tetap dalam problem. Problemnya makin besar, bahaya makin besar. Jangan takut, saudara. Biarpun akhir dari kepandaian kita mentok sudah, tetapi tidak pada akhir dari iman kita. Kalau saja kita punya seorang juru selamat seperti itu untuk pergi kepadanya. Kalau orang non-Kristen itu lain, saudara. Dia tidak punya juru selamat, dia mau pergi kepada siapa? Kepada Tuhan langsung tidak bisa, karena Yesus satu-satunya pengantara. Tapi kalau kita adalah anak Tuhan, kita punya Yesus sebagai juru selamat, kita bisa pergi kepada dia. Iman kita tidak pernah mempunyai akhir. Kita sampai pada akhir dari kepandaian kita. Kita tidak sampai pada akhir dari iman kita, karena kita punya seorang juru selamat kepada siapa kita bisa pergi. Sama pada dia, doa pada dia. Sekarang kita lihat, saudara. Matiani tadi memberikan ayat referensi 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-12. Ini merupakan doa Raja Yosafat pada waktu mereka diserang oleh orang-orang Moab dan Amon. Dan ini juga contoh yang boleh dikatakan sama seperti kisah Rasul 4 tadi. Dan ini merupakan contoh orang yang beriman, berdoa dengan iman dalam keadaan bahaya, diserang oleh pasukan musuh yang jauh lebih kuat dari mereka. Kita akan baca seluruh pasal, seluruh teks ini ya. 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Sesudah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni Enggedi. Yosafat menjadi takut. Takut itu tidak aneh, saudara. Tapi yang penting apa yang dilakukan pada waktu takut, ya. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Kalau saudara takut, apakah saudara melakukan hal ini? Saya lanjutkan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam surga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Sama seperti doa yang tadi ya, dimulai dengan satu pujian. Allah yang dalam surga memerintah, berarti menguasai semua, segenap kerajaan dan bangsa, berarti musuh itu juga. Kuasa dan keperkasaan di tangan-Mu, tidak ada orang dapat bertahan. Pujian dulu, bukan langsung tindakan problemnya. Tuhan, Bani Amon, Bani Moab menyerang, tidak. Puji dulu. Pujian ini menguatkan imannya dia sendiri, sehingga doa selanjutnya dia lebih bisa berdoa dengan iman. Saya lanjutkan ayat 7. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel? Ini mengingat pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel di masa lalu, membunuh orang Kanaan dan sebagainya, dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Sekarang, nah ini baru ceritakan problemnya ya. Lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya.
Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Jadi saudara, dia mengakui dalam hal kekuatan secara manusia mereka kalah, sama sekali tidak ada apa-apanya. Tetapi mata mereka ditujukan kepada Tuhan, yang tadi sudah mereka akui Maha Kuasa, menguasai bangsa, kerajaan, dan sebagainya. Saudara, kalau berdoa untuk virus ini bisa dimulai dengan satu pujian. Dia pencipta semua, dan mencipta semua yang ada dari tidak ada, termasuk virus ini. Lalu pada waktu minta, kami tidak tahu Tuhan harus berbuat apa, karena virus ini begitu ganas. Tapi kan tadi kita sudah mengakui ini ciptaan Tuhan. Makanya kalau tidak percaya ini ciptaan Tuhan jadi lucu, saudara. Saya tidak ngerti bagaimana Stephen Tong bilang ini bukan ciptaan Tuhan. Mesti ciptaan, tidak bisa tidak. Dengan perantaran orang atau tidak, bukan urusan saya. Tapi mesti ciptaan. Tidak ada yang tidak ada menjadi ada tanpa Tuhan ciptakan. Kita akui dia menciptakan pada waktu kita berdoa. Pengakuan tadi membuat kita punya iman. Kalau Tuhan bisa menciptakan, Tuhan bisa menghapuskan juga, membinasakan juga. Jadi saudara, pada saat kita sekarang sudah habis daya, tidak tahu mesti berbuat apa menghadapi virus ini, mata harus tertuju kepada Tuhan. Dia yang menjadikan semua. Dia bisa menghapuskan apapun. Habisi virus itu dalam sekejap mata. Jadi ini adalah dua contoh dalam Kisah Rasul tadi pasal yang keempat, dan dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Dua doa dari orang-orang yang berdoa dengan iman. Sekarang kita masuk dalam cara yang ketiga, atau tindakan ketiga dari orang-orang pada waktu mengalami bahaya atau penderitaan. Ada juga orang-orang yang dalam problem atau bahaya atau penderitaan memang berdoa, tapi mereka berdoa tanpa iman. Dan itu seperti para murid di dalam badai ini. Mereka memang jelas berdoa, bangunkan Yesus, biarpun teriak-teriak dan sebagainya, tapi mereka sebetulnya berdoa. Berdoa secara buruk, tapi itu berdoa. Dan jelas berdoa tanpa iman. Terlihat dari kata-kata mereka sendiri dalam ayat 38b, dan dari reaksi Yesus setelah dia bangun. Ayat 40. Mari kita lihat ya. Markus 4:38b. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bisa ngomong engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tidak ada kemungkinan. Ini menunjukkan iman. Ini jelas ketakutan, panik yang luar biasa, dan ketidakpercayaan. Lalu ayat 40, setelah Yesus hadir dan tenangkan, dia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Memang saudara, kalau imannya itu sempurna, maka tidak ada takutnya sama sekali. Tetapi saudara, ada takut selama doanya itu bisa betul-betul beriman. Tidak ada masalah. Mungkin kita takut dengan wabah ini, tapi selama kita berdoa dan kita bisa berdoa dengan iman, itu bagus. Tapi saudara, kalau kita takut lalu berdoa dengan iman pun tidak bisa, tetaplah berdoa, tidak peduli seperti para murid ini. Kalau bisa, berdoalah dengan sangat bagus.
puji Tuhan dulu, beriman. Tetapi kalau tidak bisa, iman dalam hal ini bukan sesuatu yang bisa kita paksa-paksakan ya. Kalau kita memang takut, ya kita takut. Kita tidak bisa memaksakan untuk tidak takut. Kalau pada waktu kita berdoa kita tidak beriman, kita tidak bisa memaksakan mau beriman. Kalau kita dilarang mencuri, ayo godaan mau mencuri, bisa kita, enggak mau, bisa. Tapi kalau ada godaan untuk tidak beriman dan kita memang goncang imannya, saya mau tanya, coba pikirkan sendirilah. Bagaimana memaksa diri untuk beriman padahal pada saat itu saudara memang tidak beriman. Ingat ya, sudah saya jelaskan pada kali yang lalu, ini bukan bicara iman yang menyelamatkan. Ini iman dalam bahaya, iman pada waktu berdoa, tapi tidak berurusan dengan iman kepada Yesus sebagai juru selamat yang menyebabkan kita diselamatkan. Bukan itu yang dibicarakan. Kalau itu saya percaya mereka beriman kecuali Yudasnya. Tapi dalam hal ini, dalam bahaya, dalam doa, mereka tidak beriman. Saudara, kalau tidak bisa berdoa dengan iman, tetaplah berdoa. Tidak peduli soal berdoa tanpa iman, tetaplah berdoa. Nyatanya dikabulkan. Paling bagus berdoa dengan iman. Tapi yang paling bagus itu tidak selalu kita bisa. Kalau yang paling bagus tidak bisa, jangan berpikir aku berdoa tanpa iman, bodzailah, percumalah doaku. Tidak usahlah sekalian tidak berdoa. Itu goblok. Itu mengikuti godaan setan. Jadi pada waktu saudara tidak bisa berdoa dengan iman, bisanya berdoa tanpa iman, tetaplah berdoa. Nyatanya doa para murid dikabulkan. Tidak mati kan? Ditenangkan badainya kan? Kadang-kadang dalam doa dia menuntut iman, tapi tidak selalu. Di tempat ini tidak. Saudara berdoa, berdoalah. Jadi saudara ada problem. Problem ini undangan. Berdoalah. Kalau bisa dengan iman. Kalau tidak bisa, tetaplah berdoa. Tidak peduli berdoanya tanpa iman. Saya ingat pada waktu saya mau berangkat ke Amerika untuk sekolah teologi ya, terus terang saya takutnya bukan main. Dan sekalipun saya tahu saya pergi ke sana bukan atas kemauan saya, Tuhan memerintahkan, saya yakin itu. Tapi mata saya lebih tertuju pada problemnya. Bahasa Inggris saya kacau balau tidak karuan. Kopeng saya agak budek nerima, sehingga dengar bahasa Inggris itu sukar, lebih sukar daripada dengar bahasa Indonesia. Dan ini kata-kata dokter, bukan kata-kata saya, saudara. Dua dokter ketiganya yang memeriksa saya pada saat itu. Saya punya problem tidur dan macam-macam hal yang lain, sehingga saya pikir bagaimana saya bisa sekolah di sana lalu berhasil. Saya tetap berdoa, saya tetap berangkat sekalipun tanpa iman. Dan di sana juga berantakan, tidak karu-karuan, takut dan khawatir dan apa itu terus-terusan boleh dikatakan, karena problemnya ada saja. Tapi tiap kali saya berdoa, tidak peduli dengan iman tanpa iman, saya tidak peduli. Jadi saudara, dalam wabah ini ataupun dalam problem yang lain yang akan datang, karena kita terus akan hadapi problem, tidak bisa tidak. Kalau saudara bisa berdoa dengan iman, itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa, tetaplah berdoa biarpun tanpa iman. Tuhan yang Maha Kuasa, bukan iman kita yang menentukan, tapi Tuhan yang menentukan. Saya lanjutkan komentar dari Matthew Henry, saudara. Kata-kata mereka kepada Kristus di sini dinyatakan dengan sangat ditekankan. Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Saya mengakui ini kedengaran agak kasar, lebih seperti memarahi atau mencela dia untuk tidur daripada memohon dia untuk bangun.
Jadi kata-katanya menurut Matthew Henry ini bukan ke arah membangunkan, tapi lebih ke arah memarahi atau mencela dia. Karena kok tidur tuh loh, ya apa tuh? Dia tahu ada badai, kenapa tidur? Maunya dimarahi. Mereka menyalahi Kristus yang mencurigai dia sebagai tak peduli kepada umatnya dalam problem atau penderitaan. Saudara, saya tidak tahu pendengar dari khotbah ini saat ini streaming ataupun nanti dalam YouTube dalam problemnya bagaimana di tengah-tengah wabah ini. Tapi tidak peduli sehebat apa problem saudara, kalau saudara mencurigai saja, apalagi kalau yakin, ya, mencurigai saja bahwa dia tidak peduli pada saudara dalam problem saudara, saudara sudah menyalahi Kristus. Tidak peduli saudara berdoa dan kelihatannya langit tertutup, kelihatannya tidak ada jawaban apapun, tetaplah berdoa dan jangan mengecam, bersungut-sungut, marah kepada Kristus. Pulpit Commentary, pertanyaan ini berbau ketidaksabaran jika bukan sikap tidak hormat. Jadi bukan cuma tidak sabar dalam penderitaan, tapi juga tidak hormat kata-kata itu. Ini jelas. Tapi saudara, hebatnya Tuhan itu begitu penuh kasih. Dia tahu kita itu apa. Dia tahu kita itu debu. Karena itu biarpun mereka berdoa dengan cara seperti ini, doa yang buruk boleh dikatakan, dia tetap mengabulkan. Sekarang saya lanjutkan poin yang keempat. Sikap Yesus terhadap doa para murid. Pertama saudara, Yesus menenangkan badai itu dan menegur para murid karena ketakutan mereka dan kurangnya atau ketidakadaan iman mereka. Poin A yang akan saya bahas saudara adalah urut-urutan dari kedua hal ini. Yang mana lebih dulu? Dia tenangkan badai baru tegur murid, atau tegur dulu baru tenangkan badai? Yang mana? Karena kalau kita lihat ceritanya di dalam ketiga kitab Injil kayaknya berbeda-beda. Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudara, tadinya pada waktu saya membaca ayat ini, saya merasa ayat ini kok aneh ya. Yesusnya bicara dulu, menegur para murid, baru bangun. Loh, kalau begitu dia negurnya itu waktu tidur itu ya. Ini ngelendur namanya ya. Mengigau ya. Ngelendur itu bahasa Jawa. Mengigau, bicara dalam tidur ya. Tapi saudara, waktu saya periksa, tidak saudara. Karena kata Yunani yang diterjemahkan bangun itu bisa berarti bangun dari tidur, tapi juga bisa berarti bangun dari posisi berbaring. Jadi bisa saja dia sudah bangun dari tidur tapi masih posisi berbaring. Dia tegur muridnya, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu dia bangun dari posisi tidur itu, lalu hardik angin dan danau dan menenangkan ya. Jadi kalau diambil arti yang kedua, maka tidak ada keanehan apa-apa dalam ayat ini. Tapi tetap urut-urutannya mengapa yang Matius ini berbeda dengan Lukas dan Markus. Mari kita lihat Lukasnya. Lukas 8, 24b, 25a. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Jadi hardik dulu, tenangkan dulu ya. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Tenangkan dulu, baru tegur murid-murid. Markus sama dengan Lukas. Markus 4, 39, 40. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jadi saudara,
Jadi dalam Injil Matius, Yesus menegur dulu, baru menghardik dan menenangkan badai. Tapi Markus dan Lukas sebaliknya. Saudara, ini sesuatu yang perlu dicamkan ya. Penulis Alkitab tidak selalu menulis sesuai dengan urut-urutan waktu. Kita sudah pernah tahu kasus seperti itu dalam pencobaan 3 kali Yesus di padang gurun. Pencobaan kedua dan ketiga Matius dan Lukas itu terbalik. Dalam hal itu saya percaya Matius yang benar. Tapi dalam kasus ini kelihatannya tidak. Setidaknya itulah pandangan Lenski yang berkata demikian. Matius menempatkan peneguran terhadap murid-murid sebelum tindakan menenangkan badai. Tapi Markus dan Lukas kelihatannya mempunyai urut-urutan yang benar dari tindakan-tindakan itu. Jadi yang benar urutannya, tenangkan dulu badainya, baru tegur. Rasanya itu juga lebih logis ya. Masa masih badai tidak karu-karuan ditegur dulu, itu rasanya aneh. Nah, tapi mengapa Matius membalik urut-urutan itu? Mungkin karena dia mau lebih menekankan teguran Yesusnya daripada tindakan Yesus menenangkan badai. Maka dia dahulukan. Jadi setiap penulis ini punya penekanan sendiri-sendiri. Maka urut-urutannya bisa berbeda. Memang tidak selalu sesuai dengan kronologisnya ya, perlu dicamkan. Sekarang kita masuk dalam poin B. Sekarang kita bahas kedua tindakan Yesus ini. Pertama, Yesus bangun dan menghardik badai itu dan menenangkannya. Kita baca ayat 39. Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Pembahasan ini panjang. Hanya bagian ini saja dia menenangkan, tidak akan selesai pada kali ini dan dilanjutkan pada kali yang akan datang. Poin A, saudara, Yesus bangun dan menghardik angin atau danau itu. Ayat 39a kita baca sekali lagi ya. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata pada danau itu, diam, tenanglah. Saya berikan komentar dari Lenski saudara tentang ayat ini ya. Perhatikan dua kata bentuk aorist. Aorist itu dalam Yunani sama seperti past tense ya, past tense bentuk lampau ya. Ia menghardik, ia berkata. Keduanya efektif. Semata-mata kata dari Yesus adalah cukup. Jadi saudara, dia hanya mengatakan kata-kata itu satu kali. Dan badai itu tenang. Memang disebutkan ia menghardik, ia berkata. Tapi kata-katanya cuma diam, tenang. Dan badai itu tenang. Dia tidak usah ngomong berulang-ulang. Bandingkan dengan banyak pendeta atau orang Kristen yang kalau atau dia menengking setan dari orang yang kerasukan atau berdoa untuk kesembuhan seseorang yang sakit, dalam doanya tuh diulang-ulang. Tuhan sembuhkan, lalu bentar dia berkata, kami percaya kau sudah menyembuhkan. Minta lagi, Tuhan sembuhkan lagi. Tadi katanya sudah percaya, sudah disembuhkan, sekarang minta lagi. Diulang-ulang. Menengking juga sama. Yesus tidak butuh semacam demikian. Dia menengking, dia melakukan satu kali dan tenang. Sekarang saudara, ada dua kata perintah ya. Diam itu kata perintah. Tenanglah itu juga kata perintah. Dan kata tenanglah ini merupakan kata perintah yang saya anggap aneh. Karena ini adalah kata perintah dalam bentuk perfect, pasif. Jadi be still, pasif ya. Tapi saya tekankan sekarang bentuk perfectnya. Ini sangat-sangat jarang dipakai. Selama ini kalau saya mengajar, kata perintah dalam Yunani itu adanya cuma bentuk present dan bentuk aorist. Past tense, lampau ya. Aorist itu lampau. Bolak-balik saya ngajar itu. Kalau kata perintah bentuk present, tujuannya perintah itu dilakukan terus-menerus.
Kalau kata perintah itu bentuk aorist, tujuannya dilakukan satu kali saja. Lah, tahu-tahu di sini muncul kata perintah bentuk perfect. Ini pertama-tama saya tahu beberapa minggu yang lalu. Albert Rumampuk itu buat tulisan atau khotbah, saya lupa, dan dia mengatakan ini kata perintah bentuk perfect karena dia pakai buku tafsirannya Lenski yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya kontak Albert, tidak salah itu kata perintah bentuk perfect. Aku tidak pernah tahu ada kata perintah bentuk perfect. Tauku cuma ada present dan aorist. Albert, percaya saja omongan saya diganti sama dia. Besoknya saya baru ngecek. Saya ngomong tuh kan yang ngecek. Saya cek, tuh betul perfect. Kaget sekali saya. Dan saya beritahu pada dia, betul kamu betul perfect. Wah, sudah tak ganti. Saya mati aku. Ternyata memang ada. Luar biasa jarang. Hampir semua kata perintah dalam bahasa Yunani adalah bentuk present ataupun aorist. Saya cari dalam buku pelajaran bahasa Yunani saya, bentuk kata perintah yang bentuk perfect itu tidak dibahas jelas. Karena begitu jarang dipakai, tidak dibahas sama sekali. Saya melihat satu link di internet, saya terjemahkannya. Dalam kata perintah, kalau Yunani loh ya, tensa tidak punya arti yang nyata atau sungguh-sungguh. Karena semua kata perintah, tak peduli apa tensanya, menunjuk ke masa yang akan datang. Perbedaan dari kata perintah bentuk present, aorist atau past, dan perfect hanya melibatkan aspek. Saya berikan linknya, saya bisa periksa sendiri. Sekarang saya berikan komentar dari Lenski tentang hal ini. Lalu satu dari dua kata perintah bentuk perfect dalam perjanjian baru. Jadi dalam seluruh perjanjian baru cuma muncul dua kali kata perintah bentuk perfect, begitu jarang, ya. Satu dari dua kata perintah bentuk perfect dalam perjanjian baru, pevimoso. Kekuatan atau penekanan darinya adalah pasanglah berangusnya dan biarlah itu tetap terpasang. R908 itu, R itu singkatan dari nama Robertson, E.T. Robertson, itu ahli bahasa Yunani yang top pada abad yang ke-20. Lalu hanya Markus yang melaporkan kata-kata yang Yesus gunakan. Matius dan Lukas kan cuma bilang Yesus menghardik, tapi kata-kata Yesus tidak ditulis. Markus saja yang menuliskan, diam, tenanglah. Jadi Lenski mengambil ini dari kata-kata E.T. Robertson dalam bukunya dalam halaman 908, dan saya cek dalam buku itu, saya punya elektroniknya. E.T. Robertson mengatakan baik kata diam yang merupakan present imperative, kata perintah bentuk present, maupun kata tenanglah, kata perintah bentuk perfect, mempunyai durative idea, arti yang bersifat terus menerus. Jadi diam, ya teruslah diam. Memang bukan diartikan selama-lamanya. Setelah Yesusnya pergi dan bahkan nanti ada badai lagi, lain cerita. Tapi tidak berarti saat itu tak dalam pelayanan mereka lalu timbul lagi badainya. Diam, tenanglah, artinya terus menerus diam, ya. Dan sekarang kita masuk dalam poin B. Badai dan ombak langsung menjadi tenang. Ayat 39b, lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lenski memberikan komentar demikian. Hasil dari perintah ini bersifat langsung atau segera. Kalau air dikocak-kocak, saudara, biarpun diberhentikan kocakannya, dia masih goyang, butuh waktu agak lama untuk betul-betul tenang. Tapi ini tidak. Begitu Yesus berkata, diam, tenanglah, langsung segera. Dan di sana terjadi suatu ketenangan ditambahi yang besar. A great calm dalam bahasa Inggris. Sangat
tenang. Sampai disebut ketenangan yang besar. Semua 3 Injil mencatat ketenangan itu. Dan mereka semua menggunakan bentuk aorist yang penting. Egeneto. Di sana terjadi pada saat itu juga sebagai ketaatan pada perintah yang besar kuasanya itu. Jadi waktu mereka mencatat itu kan lampau ya. Lampau kalau menggunakan aorist tense atau past tense itu menunjuk pada satu titik. Jadi tenang, sangat tenang, itu terjadinya mendadak sekali, langsung berhenti. Jadi saudara, penggunaan bentuk aorist menunjukkan itu terjadi instant, segera, bukan berangsur-angsur. Saya tidak tahu kalau berangsur-angsur mesti pakai tensa apa. Tapi yang jelas kalau aorist tense itu satu titik, langsung berhenti. Dan yang berkata demikian, suatu kata penghiburan bagi kita bahwa sekalipun badai kesukaran begitu keras, Yesus Kristus bisa menenangkannya dengan pengucapan suatu kata. Apakah badai ini dibandingkan dengan badai virus corona yang kita alami saat ini dengan side effect-nya, hebat yang mana? Kalaupun badainya virus corona ini lebih hebat, Yesus bisa tenangkan badai ini dengan gampang sekali. Yesus juga bisa tenangkan badai virus corona dengan gampang sekali. Dia bisa punya maunya sendiri. Pokoknya dia mau, dengan gampang dia tenangkan. Dia bisa tenangkan berangsur-angsur. Dia bisa tenangkan mendadak. Itu kehendak dia. Tapi kita tahu dan kita percaya kuasanya dia cukup untuk hal itu. Jadi saudara, berdoalah terus-menerus dengan percaya Tuhan kita itu mampu. Hal kecil, hal gampang bagi dia. Hanya persoalannya dia mau atau tidak. Dan kalau mau, kapan dan bagaimana. Berangsur-angsur atau langsung atau kapan, itu tidak tahu. Tapi sudah berdoalah terus. Ini undangan dari Tuhan untuk datang kepada dia dan berdoa. Beberapa komentar berkata, bahaya yang serius dari orang Kristen adalah kesempatan Kristus. Dalam bahasa Inggrisnya, the Christian's extremity, crisis, opportunity. Ya, bahaya yang serius dari orang Kristen, kata adalahnya sebetulnya tidak ada. Ya, kesempatan Kristus. Bagi orang Kristen ini bahaya. Bagi Kristus itu kesempatan, menunjukkan kuasanya. Tapi saudara, itu undangan. Doa, maka dia akan memberikan pertolongan. Sekarang kita masuk dalam poin C, saudara. Ini membuktikan atau menunjukkan keilahian Yesus. Dia memang sungguh-sungguh manusia, saudara ya. Makanya tidur. Tapi kalau dia hanya manusia, dia tidak bisa menenangkan badai. Dia bisa menenangkan dengan hanya berkata diam, tenanglah. Itu menunjukkan keilahiannya dia. Adam kelak berkata demikian, diam, tenanglah. Jadilah diam, jadilah tenang. Di sana ada keagungan dan otoritas yang luar biasa dalam kata-kata ini. Siapa kecuali Allah bisa bertindak seperti itu? Siapa kecuali Allah? Sekarang kita lihat Matiani. Itu diucapkan sebagai hak eksklusif Allah untuk memerintah laut. Yeremia 31 ayat 35. Karena itu dengan ini Kristus membuktikan dirinya sendiri sebagai Allah. Ia yang menjadikan laut bisa membuat mereka tenang. Saya beri tambahan, ia yang menjadikan virus bisa membinasakan, memusnahkan, menghilangkan mereka. Maukah berdoa?
dan percaya Dia mampu. Dia Allah, saudara. Dia menciptakan langit bumi yang begitu luas. Hanya berkata jadilah, semuanya jadi. Tidak bisakah Dia menghabisi virus ini? Terlalu gampang bagi Dia. Hanya tinggal Dia mau atau tidak, dan kapan Dia mau. Tapi untuk itu kita harus menanggapi undangan Dia untuk berdoa. Kita masuk poin B. Kristus bukan hanya bisa menenangkan badai di luar diri kita, tapi juga badai di dalam hati kita. Pada waktu para murid mengalami badai di luar, hatinya juga badai. Pada waktu kita mengalami badai wabah virus corona ini, mungkin juga ada badai di dalam diri kita. Kristus bisa menenangkan keduanya. Dia bisa pilih salah satu ditenangkan dulu. Dia bisa menenangkan badai dalam hati kita lebih dulu, sehingga ini di luar badai wabah masih berkecamuk, kita tenang dan santai, beriman, tidak peduli di luar ada badai. Mari kita lihat kata-kata William Barclay. Tetapi arti dari cerita ini jauh lebih besar daripada itu. Arti dari cerita ini bukanlah bahwa Yesus menghentikan suatu badai di Galilea. Bukan itu saja, ya. Artinya adalah bahwa dimanapun Yesus berada, badai kehidupan menjadi suatu ketenangan. Dalam setiap badai yang menggoncangkan hati manusia, di sana ada damai dengan atau bersama Yesus Kristus. Jadi saudara, bagaimana dengan saudara? Di luar jelas ada badai. Bagi kita semua, hampir semua manusia di muka bumi. Dan ada side efeknya, badai juga. Berarti ada lebih dari satu badai. Sekarang, apakah di dalam hati saudara juga ada badai atau tidak? Luar badai, Tuhan bisa tenangkan di dalam. Makin dekat saudara pada Tuhan, makin banyak saudara berdoa, makin yang di dalam ini yang akan ditenangkan dulu. Dia bisa tenangkan luar. Kalau luar hilang, otomatis hilang dalamnya juga. Tapi dia mungkin akan lebih senang kalau kita semua menunjukkan iman, sehingga ada ketenangan di dalam hati. Tidak peduli badai di luar masih mengamuk. Mungkin itu yang ditekankan oleh Matius. Makanya dia tuliskan tegur lebih dulu, baru tenangkan badai. Kalau badainya ditenangkan, dia sudah otomatis di dalam tenang. Lalu khawatir apa? Tapi saudara, tenang di dalam, pada luar masih berkecamuk, itu jauh lebih memuliakan Tuhan. Orang kiri kanan, muka belakang semua pada khawatir, bingung, tidak karu-karuan, sampai ada yang jadi bajingan, rampok dan sebagainya, jadi pengemis. Dan saudara, sekalipun saudara juga mengalami hal yang sama, tetap tenang dan tetap percaya pada badai di luar masih mengamuk, maka orang akan heran. Dan itu merupakan kesaksian yang luar biasa indah. Jadi saudara, sebagai kesimpulan, badai ini suatu undangan dari Tuhan untuk berdoa. Kalau bisa, berdoalah dengan iman. Kalau tidak bisa, tetaplah berdoa, tidak peduli, tidak beriman. Dan berusahalah mendekat kepada Tuhan, belajar lebih banyak firman untuk lebih bisa meningkatkan iman saudara dan sebagainya, sehingga biarpun di luar berkecamuk, masih berkecamuk, di dalam kita bisa tenang. Dan itu akan merupakan kesaksian yang indah untuk Tuhan. Maukah saudara? Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian lagi pembahasan tentang cerita para murid bersama Yesus di dalam perahu yang terkena badai ini. Kami belum selesai dan kami akan melanjutkan, tetapi kami bersyukur bahwa bagian ini mengajar kami banyak hal. Ajar kami untuk tetap berdoa dan sadar bahwa bahaya, penderitaan, bencana, baik yang sekarang ini maupun di kemudian hari, merupakan undangan dari Tuhan untuk datang kepadamu. Tolong semua kami tanpa kecuali mau memenuhi undanganmu, mau datang kepadamu, mau berdoa. Tolong kalau bisa kami berdoa dengan iman. Tapi kalau kelemahan kami membuat itu tidak memungkinkan, tolong kami tetap berdoa sekalipun tanpa iman. Karena kami percayakan kasih-Mu, kemurahan-Mu, pengertian-Mu bahwa kami ini debu, dan Engkau tetap mau dan bisa menjawab. Tak peduli doa kami naikkan tanpa iman. Juga kami telah melihat kuasa Kristus yang begitu hebat, membuktikan keilahiannya yang mampu menenangkan badai instan, segera. Padahal badai begitu hebat. Kami percaya Tuhan, Engkau sebagai Allah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya, bahkan juga menciptakan virus yang sekarang menjadi badai ini, menciptakan semua bencana dalam dunia ekonomi, dalam dunia politik, dalam dunia apapun. Engkau mampu menghentikannya kapanpun Engkau mau, dalam waktu sekejap mata. Kami berdoa Tuhan, tolong hentikan badai ini. Kalau Engkau belum menghentikan badai di luar, tolong kami bisa bertumbuh dalam iman, makin dekat dengan Engkau, makin banyak bersekutu dengan Engkau, sehingga sekalipun di luar ada badai yang tetap berkecamuk dan makin menggila, tolong supaya di dalam hati kami ada satu ketenangan, karena Engkau yang menenangkan. Dan biarlah itu menjadi kesaksian bagi banyak orang untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.